Ntar kita upload di Google ya, Google di upload di YouTube ya. Iya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi. Ya, jadi kemarin kita udah sampai halaman 10, sekarang kita masuk lagi ke halaman 11. Jadi kita masih membahas masalah maintenance management. Karena kalian ini engineering yang bergerak di bidang maintenance, maka kalian harus mengerti bagaimana memanage suatu departemen engineering. Yang kelima, maintenance plan, 4 basic plan. Jadi ada 4 basic dasar ya. Plan itu adalah dasar. Pertama adalah central maintenance. Kamu sini aja, duduk sini nih. Ya, kamu nggak bawa buku? Bawa aja, tulis aja. Ya, jadi kalau jadi anak dosen itu harus pinter. Kenapa? Karena Guardiola itu selalu bilang only the best player can play in my team. Jadi hanya orang-orang terbaik yang bisa bermain di tim saya. Sama, tim saya tim engineering juga hanya orang-orang terbaik saja yang bisa masuk sini ya. Nah, tugas my job is make you the best. Jadi tugas saya adalah bikin kalian jadi yang terbaik. Dengan cara apa? Ya, dengan cara ini diajarin belajar. Nah, tapi kalau kembali lagi ke Mbah Maimun, jadi guru jangan ngarepin muridnya pinter, nanti kelasnya hilang. Ya. Kalau begonya kayak Sri kayak hilang, udah ikhlasin aja. Ya Bapak. Ya. Aduh, kena mulu Pak. Doa dong Pak yang baik Pak. Iya, makanya kan Bapak diikhlasin. bener nih. Kan diikhlasin aja. Ya. Kan gue ikhlasin aja, biarin aja. Ntar pintar sendiri ya Pak. Ntar pinter sendiri ya. Biarin aja, jadi diikhlasin. Ya, jadi pertama adalah central maintenance. Central maintenance itu dia maintenance secara terurusan. Ya, work in any or all area and report to foreman. Kedua, area maintenance. Area maintenance ini aja Mas. Siapa? Jaka. Depan. Joko. Pak Joko. Ya, Pak Joko depan. Ya. Nah, jadi area maintenance itu dia di satu area. Kemudian unit maintenance. Unit maintenance itu adalah dia ya. Kalau di kita nih per unit atau per section. Ya. Unit report to supervisor, sometimes to foreman and supervisor. Kemudian kontrak maintenance, assigned to qualified and reliable kontraktor. Artinya apa? Kita di sini punya kontrak maintenance, lift ya, dengan salah satu perusahaan. Kenapa kita memilih mereka? Karena mereka qualified dan reliable. Itu satu. Yang kedua, kita tidak memiliki sumber daya SDM maupun alat yang berkaitan sama lift. Ya, seperti itu. Jadi kita harus mau nggak mau harus ada namanya kontrak maintenance. Ya, sama saja dengan kayak cooling tower, ya, AC nanti mungkin tahun depan lah kita bikinin kontrak maintenance ya. Terus sama perbaikan atau maintenance yang memang satu secara kualitatif staff kita nggak ada yang bisa. Contoh misalkan maintenance panel PM, ya kafe, siapa yang bisa? Trafo. Ya, siapa yang bisa di sini kan? Senggol langsung mati. Kalau ketemu preman senggol bacok bisa kabur, nyenggol 20 kafe almarhum. Angus ya kan? Nah, tinggal dikecapin dong. Oke, lanjut. Siapa ini? Nan. Klik bawah Nan. Ya, maintenance department. Nah, ini ada 4 kategori ya fungsinya. Pertama, maintenance work undertaken in order to keep or restore equipment to an acceptable standard. Jadi gini, dia itu bekerja ya untuk memperbaiki peralatan. Ya, peralatan to an acceptable standard, menjadi baik kembali. Acceptable standard itu adalah standar yang bisa diterima. Standar yang bisa diterima. Kemudian installation and alteration of plant equipment and service, dia masang. Operation and supervision of particular utilities and special services. Jadi dia mengoperasikan sama mengawasi. Dari mana utilities sama special service? Miscellaneous, ya, miscellaneous itu artinya lain-lain. Duties delegated to the department. Jadi engineering kan kadang-kadang kerjanya apa aja disikat. Ya, mindahin meja lah. Ya, nutup lubang tikus lah, apalah semua ya. Jadi apa? Biasanya kalau di kita ini terkenal bekerja dengan kasih neko aja udah. Ya. Kalau beres gitu pokoknya. Karena saya cuma punya 2 kata. Satu noted, kedua
kebanyakan bacot. Udah, noted, donate, selesai. Ya, begitu ada masalah noted, habis itu lu mikir. Mikirnya 4 hal. Catat tuh, mikirnya 4 hal. Ya, mikirnya 4 hal. Begitu lu noted, lu mulai start berpikir 4 hal. 1, orangnya siapa yang ngerjain? Ya, 1, orangnya siapa yang ngerjain? 2, alatnya apa? Ya, Material. yang kedua alatnya apa? Yang ketiga materialnya apa? Siapin. Yang keempat, waktunya kapan? Dah, itu aja. Jadi nggak usah pusing. Itu kalau saya, kalau kalian kan berpikir cuma 3. 1, alatnya siapin. 2, materialnya siapin. 3, waktunya kapan? Eksekusi segera. Kan gitu. Ya, jadi kalau di engineering itu simple, ya. Saya memimpin engineering itu sangat simple. If you have a task, kalau kamu dapat kerjaan, berpikirlah 4 kali, 4 langkah. Orangnya siapa yang ngerjain? 2, alatnya ada apa enggak? 3, materialnya siapin. 4, waktunya kapan? Dah, itu aja. Ya, nggak usah A, B, C, D, E, F, G, nggak usah nanya kenapa, nggak usah cari masalah, kenapa, nggak usah. Kenapa? Waktumu habis. Karena ada yang namanya waktu. Ya. Ada rusak di mana itu ya. Nggak usah tanya kenapa rusaknya, nggak usah. Pokoknya lihat, ya kan? Cari, oh nih si A yang ngerjain, alatnya siapin, materialnya siapin, waktunya segera kan gitu. Nah, kalau nggak bisa segera, ntar nunggu tutup kan gitu. Ya, jadi kita berpikir sih simple. Ya, jangan rumit. Orang teknik itu nggak boleh berpikir rumit, harus berpikirnya sih simple. Itu 1. Yang kedua adalah Anda harus fokus ke solusi. Ya, Anda harus fokus ke solusi. Setelah dapat solusinya, ya baru kita sambil rokok, sambil ngopi mikir nih anjing nih gara-gara ini nih gitu kan. Tapi udah selesai. Ngerti nggak? Kalau belum selesai nggak usah dipikirin. Gara-gara apa? Nggak usah dipikirin. Pas sudah kelar, baru iseng-iseng sambil. Itu namanya buat pembelajaran. Monyet nih gara-gara nyambung kabel pakai ini kan gitu. It's okay, nggak apa-apa, manusiawi ya, wajar. Tapi pada saat pekerjaan nggak usah, jangan, nanti capek. Waktumu habis buat mikirin yang kayak gini. Oke, lanjut. Nah, maintenance department, the prime reason for its existence is to ensure the availability and efficiency of existing plant, equipment and building in a manner required by the processing or production department. Ya, jadi gini, maintenance department itu adalah alasan utamanya, the prime reason itu supaya apa? Supaya plant, equipment atau building itu tetap tersedia dan efisien. Tersedia ini artinya apa? Artinya berfungsi dengan baik. Kan ada engineering building system kan, ada listrik, air, AC, ya, electrical system, water system, AC system, ya, transportation system, fire and safety, telecommunication, ya. HVAC. Ya, HVAC, ya, AC system. Nah, itu semua harus berfungsi dengan baik. Di sini adalah apa? Ensure the availability atau ketersediaan. Ya, ketersediaan. Gue punya ini di tas. Ya, reservoir. Ya, memastikan ketersediaan. Contoh ketersediaan elektrik. Ya, ketersediaan apa nih? AC. Ya, ketersediaan air. Karena apa? Karena yang namanya sistem, engineering building system itu dia didukung oleh sub-system. Contoh, salah satu dihilangkan itu nggak bisa, terutama electrical. Kenapa? Karena electrical nomor 1 saya taruh, the heart of building. Nyawanya building. Kenapa? Nggak ada listrik nggak bisa semua. Because there is no power. Power itu tenaga. Orang kalau nggak punya tenaga lemes, bener nggak? Ya, kayak Rohadi itu. Bener. 2 kali naik lemes. Naik 4 kali. Naik pohon kelapa maksudnya tinggi. Pohon kelapa yang tinggi, ya kan? Iya. Hah? Iya, ngapan kan 2 kali. Ini yang 2 jengkal aja lemes. Gacor. Naik pohon kelapa 2 kali naik udah lemes, ya kan?
Naik belakang maksudnya, lu mau udah pada Saya ini nggak. ujon aja sih. Tinggal itu. Jangan sampai kok ame-ame keluar nyanyiannya nih. Ame-ame. Siang kasih duit kalau malam apa ya? Saya ikut gue ya. Oke lanjut ya. Nah, Ada yang pengen tahu. jangan lu nggak usah tahu lu Sri. Nyesel Ada ntar. apa-apa. Kalau lu tahu ntar lu pengen. Nah, ribet ya dia. Iya pas yang ngasih siapa kan gitu ya dia. Rohani yang ngasih ntar. Kok ame-ame belalang kupu-kupu Rohani nyanyinya. Solimen. Dari main monitor. Si Wahyu katanya mau kesini lagi Wahyu. Atas dia. Kemarin nelfon gua sih. Ya lanjut. Nah, jadi semua itu sistem ya, yang 8 itu sistem. Elektrikalnya ada, AC-nya nggak ada, panas bubar. Ya kan? Kebayangkan seperti itu. Ya jadi kalau nggak availability atau nggak tersedia, ya itu susah, penyakit. Ya. Contoh yang paling gampang yang misalkan kita lah, salah satu sistem dihilangkan, listriknya ada, airnya ada, AC-nya ada, liftnya mati. Lo mau naik tangga dari lantai 27, gempor. Bener nggak? Ya kan? Turun-turun betis lo kayak Talas Bogor. Jadi seperti itu ya. Jadi sistem itu terdiri dari subsistem, dan subsistem itu jika dia tidak availability, tidak tersedia, maka akan mempengaruhi suatu sistem. Itu cerdasnya seperti itu. Makanya kita menjaga supaya sebuah sistem ini ada. Engineering itu ada lah. Bukan orangnya gampang. Yang penting nih ya, lo listrik nyala, AC dingin, air ngalir, udah. Ya, mau apa lagi sih gue? Nggak bakal ribut gue. Yang lain-lain kan perintilan. Nanti nggak perintilan? Ya, tambahan lagi lah, lift nyala, udah selesai gue. Yang lain perintilan, hah? Ya kan air ada. Ya. Ada listrik, ada AC, ada air, ya kan? Ada lift, udah. 4 hal itu aja gua fokusin. Yang lain apa perintilan cuy? Perintilan yang lain, overlife safety dan hidran ya. Nah itu juga sama, overlife safety. Nanti kita bahas khusus masalah itu. Oke lanjut. Lanjut cuy. In terms of mill operation this mean that tadi kita contohnya mill, cuma kita ambil gedung lah. Must be available ya. Jadi for startup when required. Jadi pada saat kita butuh itu harus hidup, harus bisa dipakai. Kasihan Rohani kan udah pulang kerja capek-capek sampai rumah nggak bisa dipakai. Mau makan dulu? Apa nih gimana nih? Mau makan dulu. Terus? Mau mandi dulu. Apa mau langsung? Rohani paling makan dulu, mandi dulu, apa mau langsung? Ya, Rohani itu kerjaan itu. Must not breaking down during production run. Jadi nggak boleh breaking pada saat operation. Kemudian operation efficient ya. Kemudian downtime for maintenance must not interfere with production schedule. Nah, downtime which may be caused by a breakdown should be minimum. Jadi gini, ya. Kita kemarin saya setiap hari Senin tuh pasti ada meeting ya sama Jono, sama siapa Joko, terus Sri, terus Reza, sama satu lagi siapa Agus yang berenam sama saya. Saya tuh harus meminimalisir yang namanya breakdown. Ya, makanya kita harus punya schedule. Ya, akhirnya apa? Nanti ya, kita kan sering breakdownnya apa? Breakdownnya tuh mampet di depan. Schedule-nya 2 minggu nggak bisa, kayaknya mesti 10 hari nih. Akhirnya nanti setiap tanggal 10, 20 sama 30 itu dirigid. Ini aja udah mulai masalah lagi tuh di bawah. Itu kenapa dialirin ke sana? Kalau sampai 7 intinya. Itu ini Pak, apa namanya? Yang satu kan kecil ya Pak, ngeredus itu dari 2 in ke 3 in. Yang mana? Yang Yang sebelah kiri. pompa 1. Pompa 1. Jadi lo lari ke sono.
Iya, karena nggak ukur. Rubah aja. Iya, saya sih udah ini Pak, mau kita plan ini Pak. Nah, Tinggal nunggu apa namanya. pokoknya jangan takut ya, masalah material alat itu urusan saya. Ya kalian tinggal bikin schedule aja mau kapan dikerjain. Untuk schedule sih ini Pak, saya jadiin bulan ini. Ya udah. Ya, jadi saya tekankan ke kalian ya bahwa saya ini memang director tapi esensinya intinya saya ini jomosnya kalian. Saya ini ada membuat pekerjaan kalian lebih mudah. Ya, jadi kalian hanya prinsipnya adalah siapkan saja waktunya kapan. Kapan mau dikerjain udah gitu. Alat urusan gue. Ya ingat nih, alat urusan saya, material urusan saya. Kalian tinggal pikirin waktunya mau dikerjain kapan. Kalau nggak dikerjain berarti lu urusan sama gua. Ya, tools is my problem. Material is my problem. Your problem is only when. Kapan mau dikerjain? If not done, kalau nggak selesai ya, you have a problem with me kan gitu. Lu punya masalah sama gua kan. Ya, jadi saya akan bantu, semuanya saya bantu. Pak nggak punya alat beli, Pak nggak punya material beliin. Ya, gue siapin semua, preparing semua. Sambungan-sambungan juga udah mulai pada datang kan gitu kan. Jadi jangan takut, saya udah komitmen seperti itu. Kalian tinggal pikirin waktu mau ngerjainnya kan kapan. Udah itu aja. Jadi saya nggak mau ada yang namanya breakdown. Jadi the downtime which may be caused by a breakdown through team ini harus sedikit. Dengan cara apa? Dengan cara PM, preventive maintenance. Ya. Jadi gitu ya. Masalah kita masalahnya di manusia. Saya udah punya mapping orang. Ya, tiba-tiba ada yang kejepit pintu lah, tiba-tiba ada yang sakit lah, ada yang inilah, ada yang itu ya. Tapi saya bilang itu wajar. Tiba-tiba ada yang anaknya sakit lah nggak masuk ya itu wajar lah saya bilang. Saya orangnya nggak apa-apa, wajar. Tapi kita udah tahu bahwa permasalahan kita adanya di mapping, di orang. Reja udah bikin schedule, dung udah cakep, tiba-tiba orangnya nggak ada. Reja udah bikin schedule bagus, tiba-tiba di depan mampet, akhirnya kerjain alihin dulu ke sana kan gitu. Saya ngerti, makanya saya nggak ribut. Yang penting on track ya, sama kalian lah, kalian sendiri ya ngerti. Karena kalau kalian baca skrip hari ini, ya, tadi ada tuh di skrip. Kalau kita wellness, kerjanya happy, senang, itu reduce the sick leave, mengurangi orang cuti sakit. Nah iya, lu jangan sih, seri dong. Jangan doang Pak. Kan masih banyak contoh yang Kan lain. itu kan udah jelas katanya karena jarang dibelai. Makanya sering sakit. Sakit. Ya, Yang nyemangatin. Ya dia. Iya. Iya. Dikasih duit doang, ya kan? Nggak dikasih apa nih? Dikasih perhatian. Dikasih perhatian ya. Iya kan, tuh makanya. Ya. Enggak memang benar. Orang kalau sakit itu daya tahan tubuhnya turun. Daya tahan tubuh turun itu faktor utamanya adalah psikologi. Nggak happy. Ya. Jadi makanya sering gue tanya, kenapa sih lu nggak happy sama hidup lu ya? Apa lu nggak happy di engineering? Apa mau bikin transfer form lagi, pindah kemana? Jangan, udah happy. Nah ya udah. Tapi jangan Soalnya, tinggal berarti Reza itu udah urusannya, gue nggak ikut ya. Berarti emang kurang dibelai aja ya. Iya, berarti itu dari hati ke hati harusnya ngobrolnya Pak. Iya. Ya. Lu apa lu stretching? Ya nggak apa-apa sih ya, urusan sama lu udah mumpung ini lu jauh. Iya, Sam. Kalau gua Kalau mah boleh pulang bentar juga nih. Hah? Oh dari mana? Ada ponakannya ya, ada saudaranya ya. Jangan ngomong gitu. Nanti kamu nggak diperpanjang di sini. Nah, urusannya mau gua kalau itu mah. Dia nggak punya hak deh, yang punya hak buat terima orang kalau pecat orang gue. Nggak ada yang punya hak ya. Itu hak prerogatifnya saya. Kita mau pulang aja pulang. Nggak, kali gini, ntar lu pulang sendiri soalnya jangan bonceng gue.
Suruh mandi basah ya Mas Sama Pak Samsul baru pulang. Iya. Lah dia numpang Samsul nanti kenapa bang? Aja ngambek gue nggak dijajakin. Naik busnya mas saya. Hah? Naik busnya. Naik pasir. Iya, pas ya udah loh tuh ya. Jadi gitu ya. Ya bercanda lah. Tuh. Nah, masalahnya yang bikin analisa seperti itu Reza soalnya. Ya, ini harus tanggung jawab deh. Aduh. Ya, tanggung jawab. Kalau gua kan udah jelas pulang Ciracas bentar jadi. Ya, kalau lu kan Brebes. Brebes mana? Selawi sana Tegal. Lah langka tadi kan. Kayak gue lah. Pantesan Pak kalau udah lama di sini ngeluhnya gua pusing nih enggak ya. Suka aja. Ya. Oh, ya berarti Ya. udah ini pokoknya. Ntar kalau dia gitu lagi udah bilang aja mau pulang gitu. Banyak alasan lu. Iya, aduh. Alasan lu. Tahuan udah lama nggak buang tai macan itu. Ya jadi gitu ya. Ya belajarlah sama Rohadi namanya senyum-senyum terus dia. Rohadi itu orang paling bahagia di sini, ketawa, cengang-cengeng. Jadi ya karena hidupnya bahagia dia. Ya. Ini bahagia. Ya, lanjut. Ya lawan berapa ini cuy? Nomor 13 ini Pak. Ya terus. Nomor 14. Ya. Nah, role of supervisor. Jadi ini kalau ini adalah tanggung jawab seorang supervisor. Satu, request for service, ya, work postpone, delay, and held over as a result. Emergency demand, change of operational requirements, spare material not available, ya. Jadi kalau material nggak ada, itu tugasnya dari supervisor, ya. Makanya ada supervisor, ada admin. Kan saya bagi menjadi 4. Pertama apa? Striker. Yang kedua playmaker. Yang ketiga defender, back. Yang keempat goalkeeper. Defender dispenser. Aduh, jauh amat. Ya kayak main bola lah. Yang keempat apa Pak? Goalkeeper. Ya. Nah, jadi kalau main bola kan ada striker tuh depan. Itu siapa? Handle komplain tuh. Rohadi bagus ya. Strikernya gede-gede kita gendut-gendut. Mantap. Serem, backnya takut dia. Tunggu pak. Subur ya. Nah itu terus playmakernya siapa? Playmaker itu adalah supervisor. Dia bisa bantu handle komplain sama bantu ke belakang. Belakang siapa? PM sama project. Itu pemain belakang. Ya, kenapa saling berkaitan? Karena kalau defendernya jelek, strikernya bleek. Kenapa bleek? Ya karena banyak yang rusak. PM-nya nggak jalan. Bener nggak? Jadi simpelnya seperti itu. Nah, terus kalau goalkeepernya goblok, jebol mulu. Goalkeepernya siapa? Ini admin. Loh, sekarang begini, lu kerja butuh 4 ya? Iya, betul. Satu apa? Orang, dua, Waktu. alat, tiga, Iya. tools. Waktu. Nah, kalau kita mau kerja alatnya kagak ada, barangnya kagak ada, kagak bikin PR kan berarti kan goalkeepernya tolol. Nah, Mau kerja apa ya? Nah, Yang mau kerjain apa lagi? nah iya, ya kan? Jadi seperti itu. Ya, semuanya itu berkaitan. Ya, nggak bisa. Nah, tugas saya sebagai Guardiola manajer memastikan kipernya bagus, ya kan? Strikernya bagus, playmakernya bagus, backnya bagus. Nggak bagus, gua copot ganti orang baru. Ngapain pusing? Ya kan? Pemain cadangan masih banyak. Kan gitu. Ya. Nanti maksudnya. Nah, jadi kita seperti itu kita bermain timnya. Kalau salah satu kalian screw up, itu efeknya gede. Efeknya kemana-mana. Ya makanya saya kan selalu bawel kan. Ya lo, alat lo, ayo lo, ini. Karena salah satu faktor. Nah, kalau lo misalkan strikernya jago, pemain apa? Playmakernya jago, backnya jago, kipernya goblok. Tendang dikit doang masuk. Nggak bisa nangkep kan gitu. Ya kan? Sama aja kipernya jago, backnya bleek, dibuang bardir. Serang terus. Hah? Iya diserang terus. Serang terus. Jempol orang. Lama-lama lo jebol kan gitu. Hah?
suatu tim tidak bisa bekerja kalau nggak bersama-sama. Nah, makanya saya tadi bilang bahwa kalian harus ahli di bidangnya. Ya, saya ajarin kok. Pasti saya ajarin. Ini caranya begini, caranya begini, caranya begini. Kalau masih double juga baru banding-bandingin. Ya. Pasti saya ajarin. Nggak bakalan. Saya tuh kalau ini pasti ada solusinya. Solusinya seperti ini ya. Solusinya seperti ini. Kenapa? Karena saya memposisikan diri sebagai orang tua. Lo tuh semua anak gue. Ya, seorang orang tua itu pasti mau anaknya jadi yang terbaik. Pahitnya apa? Wes aku maling ya wes bapakmu sing maling kowe aja dadi maling kan gitu. Kiai. Ngerti gak sih? Iya, dia bapak lu yang bangsat lu mah jangan nih. Iya. Iya, dulu masuk madrasah saya sono belajar jangan kayak bapak lu. Kan gitu. Sama. Ide Jibril juga gitu. Kenapa saya kasih nasihat ke kamu? Suka nggak suka, seneng nggak seneng. Gue udah 20 tahun di sini di dunia engineering. Ya, makanya kalau ada masalah apa, gue cuma ketawa doang. Ini yang goblok si A nih. Udah selesai. Ya. Oh ini gara-gara si ini mencret nih gitu. Cuma gitu doang, gue ketawa doang. Jadi ingat ya bahwa masing-masing dari keadaan itu akan mempengaruhi yang lain. Makanya hati-hati. Hati-hati. Saya ini orang dengan penuh kesabaran, sabar banget. Kenapa saya dibilang sabar banget? Saya cuma teriak doang Pak, tapi saya nggak ada efeknya apa-apa. Istilahnya, gua nggak bakal main hati lah, ya. Paling nggak bilang, lu gepet lu, tai lo ya, udah begitu lah. Habis itu ya udah. Pak pulang ya, iya hati-hati jalan ya Sri, kan gitu ya Mas Sri. Sakit istirahat Sri, lu pulang ya mati di sini. Ngerepotin orang. Loh, banyak loh. Iya, Pak. Karyawan yang sakit itu mas nggak berani pulang. Iya. Kalau gue pulang istirahat. Bener. Banyak orang anak pos pipi yang udah sakit sih. Lu nggak pulang takut Pak gitu. Kalau gue nggak pulang aja. Ya namanya orang yang sakit. Mesinnya sakit. Gue kan simpel orang. Kalau lu masih sakit, betul masih hidup. Manusiawi. Kalau lu udah mampus, lu nggak sakit lagi. Iya. Kita bukan Firaun. Nah itu, biar awan aja mati tenggelam. Masih mati. Masih mati kan? Nah, ya udah. Makanya aku begitu orangnya ya. Gue gak pernah ribut. Ya udah, tenang. Karena semua orang pasti punya sisi manusiawi. Kayak gue lah, gue orangnya pengamuk gitu. Ya itulah sisi gobloknya gue gitu, sisi buruknya gue gitu. Dan sisi baiknya ya lu pikir sendiri lah. Ya. Oke ya, regular inspection of running plan. Jadi kalian mesti cek tuh, ya, log sheet tuh terutama. Ya, kondisi air, kondisi listrik, ya, kondisi apa itu yang dianggap remeh. Ya, feedback operating condition, advice technical matter. Ya, jadi kalau besok ada masalah apa, kamu kasih saran. Besok jam 9-an tuh siapa? Ja di gym. Tadi emailnya udah tak kirim Ya. sama Gunawan. Ya, dia mau bikin gym. Discussion of variation of operation fault diagnosis ya. Jadi kita ini setiap hari Senin nih saya meeting tuh. Meeting technical. Ya jam 2 kadang jam 3. Ini supaya kita diskusi nih masalahnya apa sih. Cooperation on fault finding and repair ya. Ini termasuknya. Higher standard of housekeeping. Nah, higher standard of housekeepingnya apa? Kebersihan area. Makanya setiap hari Jumat itu kan kita ada project Jumat bersih. Bersihin areanya. Ya, bersihin apa areanya. Saya tuh kalau jalan paling gampang saya cuma begini doang nih. Kotor. Pasti gue teriak tuh, "Ja, kotor aja bersihin." Debu. Kenapa? Ngebersihin aja lu nggak becus, apalagi ngebenerin. Bener gak? Simpel aja. Ya. Simpel aja. Ya lu punya motor, kalau nggak pernah dicuci kan geli lihat aja. Dekil, kotor, buluk. Iya, mulai buluknya jangan lepas aku dong. Ngomong buluknya kesel.
sono kayaknya ada dendam nih Rohadi. Kepingin, Pak. Hah? Kepingin dia. Sentimen ya? Apa kalau kata si Asep apa namanya? Santetnya banyak. Kayaknya yang selesai tadi. Setback of supervisor, unable to provide technical assistance, unqualified to direct maintenance job, may neglect job to meet schedule, responsibility may be divided. Nah ini setbacks-nya, jadi lu nggak pantas jadi supervisor kalau kayak gini. Ya nggak bisa ngasih technical assistant, ya nggak qualified, ya. Oke lanjut. Ways to operate the equipment, ya gimana caranya mengoperasikan equipment. Satu replacement. Replacement itu apa? Ganti. Ya, cheap, obsolete, beyond repair, easily replaceable, design not to last. Nah, cheap ini apa? Murah. Alah barang murah, apain di repair, ganti aja. Ini simple kan? Makanya di buku ini sebetulnya bagus kalau kalian pelajarin. Ngapain diganti? Ngapain di repair, ganti aja barang murah. Tapi capein aja, gitu. Beyond repair, easily replaceable, gampang diganti, design not to last ya. Kemudian plan replacement, cheap individual unit, new technology, only basic maintenance. New technology itu artinya teknologi yang baru. Breakdown maintenance ya, individual unit, cheap ya, murah, not affecting production, no safety hazard. Jadi dia tidak berefek kepada produksi atau pelayanan. No safety hazard juga. Kemudian plan maintenance. Plan maintenance ini apa? Maintenance yang kita rencanakan. Expensive, mahal. Contohnya apa? Ganti wire rope. Mahal itu ratusan juta. Ya kan miliaran malah gua. Ya. Terus chiller. Ya kan? Ratusan juta itu. Nah, makanya di sini kelihatan bahwa dia expensive. Continuous process. Ya. Continuous process itu dia berulang. Nah, high breakdown cost. Pada saat dia breakdown, ongkosnya mahal. Kebayang nggak chiller mati atau gotel panas? Bener nggak? Ya alhamdulillah sih, baru sekali doang ngalamin gua. Itu juga CHWP, jeblok. September ceria tuh, tahun ini nih, bulan ini nih. 2021 kalau nggak salah ya? September ceria kan itu? Iya. Udah 2 tahun. Tanggal berapa ya? 20 berarti 2020 ya? Udah 2 tahun berarti ya? Itu September ceria tuh. Gue baru duduk nyalain rokok, dem mati chiller. Ya kan? Jam 9 pagi sampai jam 4 pagi. Begadang. Alhamdulillah itu. Sekarang kita udah aman kan? Udah datang kan? Kita punya 5 kan udah? Iya. Kita udah punya 5 sekarang CHWP. Oh jeblok dah, masih ada bos spare-nya. Mana sombong. Jangan Pak, jangan. Hah? Ya jangan lah. Kalau udah gak berat 400 kilo itu. Ya, pindahinnya aja dari loading dock Omnia sampai sono aja dari jam 7 sampai jam 11 baru kelar. 3 jam lu gak ada kan aja. Libur. Itu 3 shift tuh, main semua tuh. Ingat gua. Sampai jam 3:30 pagi gua mati dulu. Ya udah akhirnya kan beres. Alhamdulillah bisa. Oke. Nah, high breakdown cost. Jadi pada saat kita mau plan maintenance itu, kita pikirin tuh. Pertama expensive, mahal. Wire kan sebetulnya sih murah, cuman karena panjangnya amit-amit jadi mahal kan. Itu aja sih sebetulnya. Kalau AC emang spare partnya AC mahal itu. Unit chiller itu mahal banget spare partnya, nggak bikin berantem. Ya wajar lah orang lagi jual pasaran kan. Ya, oke lanjut. Type of maintenance ya. Ini ada jenis-jenis maintenance. Plan. Nah, plan ini adalah terprogram. Organize, carry out, ya, control and record. Jadi ada control and record. Jadi ada organizingnya, ya, dia ada kontrolnya sama ada catatannya. Makanya saya wanti-wanti setiap kali selesai pekerjaan harus ada yang namanya berita acara serah terima. Berita acara serah terima.
Itu satu, sama berita acara laporan pekerjaan. Terus apa lagi? Barang-barang bekasnya dikumpulin, simpen. Ntar ada audit, kena lo kalau nggak disimpan. Ya. Ganti sensor, ganti apa, simpen. Wire rope apa segala macam bekasnya simpen. Kalau mau dijual harus persetujuan yang namanya finance. Saya udah ngomong tuh, ya. Wire rope jual, ntar kita butuh mesin apa beli, dari situ duitnya. Yang penting jual dulu jadi duit. Nah, nanti gua kayaknya mau beli Alphard. Iya, diesel itu pompa diesel, pompa bensin yang pakai Honda aja murah, kalau 2 jutaan. Murah itu. Terus apa lagi yang lu butuh tuh? Alat-alat. Ya. Gua royal orangnya kalau beli alat. Mau langsung aja kalau nggak ada alatnya susah ya kan? Tadi kan lu bilang makan dulu, mandi dulu, aku mau langsung. Ya kan langsungnya kan butuh alat jadi. Betul. Nah, terus ada preventif, perform regularly to avoid failure to a facility. Terus ada prediktif, ada korektif, ada improvement. Ya. Terus ini preventif running, ya. Kemudian ada shutdown, kemudian ada breakdown. Nah, plan ini apa? Emergency, ya, breakdown or damage, necessitated, unforeseen breakdown or damage. Plan maintenance ya. Ini lawan berapa ini? 19. Udah satu lagi berarti ya. Plan maintenance ya, plan, preventif, prediktif. Preventif itu apa? Fixed time maintenance. Dia ada waktunya, kayak kita PM tuh. Week 1, week 2, week 3, week 4. Sekarang kita udah week 38 ya? Iya. 39. Ya, week 39 dijalanin tuh. 8. 38 39. 9 Pak. 39. Seralah. Oh iya. Ya, maintenance, cleaning, lubrication ya. Bersihin, dioliin ya. Nah, makanya kalau nggak sering dikasih oli biasanya seret. Ya ketawa aja. Enggak. Ketawa aja lah. Sering. Maksud lu diem jadi ya, di situ Pak. ya maksud lu Sri nggak pernah dioliin jadi seret. Iya, oh iya, benar berarti. Ya. Nah, itu pikiran lagi situ mulu. Hah? Balai Libur gua. aja, libur aja. Di, kamu besok digrising di. Baru pulang kemarin udah pikiran lagi Iya. situ mulu balai juga. Jadi ya benar kata Reza sih, kalau nggak dioliin emang jadi seret jatuh ya. Iya. Coba lu rantai sepeda kalau nggak dioliin ya, bekarat. Gak enak Pak. Nggak enak tuh, bener kan? Karatan kan? Gua diem udah. Jadi ya Bu. Bukan gue yang ngomong tuh, berarti tuh jarang di PM nih. Ya, ini schedule PM-nya kenapa? Boleh Pak. Ada yang penting Bapak proof ya Pak ya. Ngobrol kan? Schedule-nya. Catat man. Direkam kalau bisa. Catat. Schedule-nya kapan? Catat man. Nah kan ini kan kita bicaranya mesin. Kita bicaranya mesin. Mesin itu. Ini ilmu ya. Preventive maintenance salah satunya adalah cleaning sama lubrication. Lubrication apa? Iya. Lumasan kan? Nah, kalau jarang dilumasin, seret. Nah, siapa yang jarang dilumasin itu? Kalau Mas Sri pelemasan berarti. Malah deh diam aja. Ya itu sih kalau karena di sini kan yang bikin PM schedule kan Reja. Tolong dikondisikan ya itu ya. Masalah propel nanti Pak Eko approve. Hah? Masalah propel nanti Bapak yang approve. Saya bro tenang. Untuk PR saya bikinin. Kemasan ya, kemasan. Ya jadi gitu ya. Jadi memang perlu lubrication itu bukan cuma mesin ternyata ya. Kemudian predictive, condition based, continuous, online, subjective, human, objective, offline. Nah, prediktif itu apa? Prediktif itu adalah diperkirakan. Anda butuh yang namanya alat ukur. Misalkan ya, measurenya udah jelek, terus perkiraan misalkan noise, ya oh ini mesti ganti nih bearingnya gitu kan. Kayak CT tuh, udah gue beliin tuh bearing tuh, tinggal ganti kapan mau ganti.
Kenapa? Karena saya yakin itu udah berapa lama itu nggak pernah ganti bearing. Lama, Iya? Pak, ya. Hah? Lama. Udah lama ya. Kasihan. Nggak pernah ganti bearing, nggak pernah dilumasin, ya. Kering. Kering jadinya. Siapa yang kering? Mesin. Nah, mesin. Ya. Mesin. Nah, mesin biar nggak kering harus di. Lumasen. Tuh, makanya. Kasih bunga. Si belum mas tuh. Bener. Lu udah nggak usah ngapalin lubrication lu. Itu Pak, saya baca. Pak. Udah, stretching aja, stretching. Ya. Habis lu nanti dibeli. Stretching. Kalau gua mah rutin cuy. Kelihatan dari auranya bahagia terus. Lanjut. Udah ya, ini 20 ya, terakhir ya. 19, jadi ini terakhir 20. Oke ya. Improvement maintenance. Jadi kalian harus memperbaiki improvement ya. Objektifnya design of failure. Jadi extend part life ya. Extend part life itu artinya dia memperpanjang waktu. Conducive working condition, environmental requirement ya. User friendly itu gampang digunakan ya. User friendly. Kan ada mesin yang dipakainya susah. Ya. Better housekeeping, lagi bersih. Makanya gue mau tuh alat-alat ntar Jumat fokusin aja bersihin tuh. Ya rapi bersih. Terus kita punya schedule bersihin alat kapan tuh? Tanggal berapa? 28. 28 apa? Oktober. Ya udah 28 Oktober tuh bersihin tuh alatnya. Ntar bawa keluar. Sambil teriak Ya. sumpah pemuda. Nah, pemuda. Better performance, lower cost, better quality. Better performa itu adalah performanya, kemampuannya lebih baik. Lower cost, biayanya lebih Rendah. Kenapa? Kalau kita rajin maintenance itu biayanya akan lebih murah. Better quality, kualitasnya Lebih bagus. baik. Oke ya, itu aja. Next kita sambung lagi untuk yang chapter terakhir dari halaman 20 sampai 30. Jadi belajarnya 10 lembar aja. Nah, kita bisa menarik pelajaran hari ini bahwa mesin itu perlu dilumasi. Lubrikasi. Bro Adi tuh senang banget ya lu nih. Iya, oke. Dari saya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin, Mohon Pak. maaf kalau ada salah kata. Silakan lanjut briefing.